Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, bersama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan maksimal melakukan kebaikan dan ketaatan, dan maksimal pula untuk menstop dosa dan maksiat kecil maupun besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Allah muliakan. Ramadan adalah momen untuk berubah. Kalau kita melakukan perbuatan, pekerjaan, biasa kita ada target, ada goal. Sama halnya pula Ramadan ini, Allah sudah menetapkan target seseorang yang melaksanakan Ramadan secara benar, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian untuk saum Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan, orang yang bertakwa itu antara dia dengan murka Allah itu ada hijab, ada pembatas. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim dengan mengutip pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang bertakwa itu, kata beliau, ayyuta'a fala yu'sa, dia selalu berada dalam rel ketaatan dan tidak bermaksiat. Orang bertakwa itu wa yushkara fala yukfara, dia selalu bersyukur, tidak pernah berkeluh kesah dengan keadaan yang dialaminya. Wa yudhkara fala yunsa, lisannya, hatinya selalu ingat dengan Allah Jalla wa'ala dan tidak melupakannya. Dan ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Bagaimana meraih takwa?
predikat muttaqin di Ramadan ini. Ada 2 kiat yang kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertama, bahwa Ramadan ini adalah fursatun lil umuri wal amali fiha min wadhaifatil umur. Agar kita menjadi insan yang bertakwa, maka kita harus menggunakan Ramadan ini untuk mengamalkan semua kebaikan di sisa-sisa umur kita yang ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam At-Tirmidzi bersabda, "Kana umru ummati baina 60 wa 70 sana." Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Ada orang yang lebih daripada itu, atau bahkan ada pula orang yang kurang daripada itu. Maka sisa umur yang ada ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk meraih predikat bertakwa dengan cara melakukan semua kebaikan. Al-Imam Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'in, sebagaimana termaktub dalam kitab Hilyatul Awliya, beliau berkata, kalau kita merasa umur kita ini masih ada, kata beliau, tuhsinu fima baqiya, gunakan saja semua sisa-sisa umurmu itu untuk kebaikan. Yughfaru laka ma mada, Allah akan delete semua khilaf dan kesalahan kalian. Allah akan ampunkan semua dosa dan kesalahan kalian. Fa innaka in asaqta fima baqiya, namun kalau sisa umurmu ini masih digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka uhita bima mada wa bima baqiya, boleh jadi Anda akan disiksa lantaran dosa yang kemarin saja tidak ditaubati, tidak ditutupi, ditambah lagi dengan sisa-sisa umur masih bermaksiat kepada Allah. Lebih-lebih lagi kepada kita yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi memiliki tanda-tanda kematian. Ketika orang sudah mulai sering sakit, dia banyak sedih, uban sudah bermunculan, taghyirus sam'i wal basar, ada perubahan pada pendengaran dan penglihatannya, maka saatnya dia harus berubah, menggunakan sisa umurnya untuk kebaikan. Ini cara pertama agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Cara yang kedua, para ulama menjelaskan bahwa Ramadan ini fursatul litaghyir, momen untuk melakukan perubahan dalam segala hal. Keilmuan kita harus meningkat, keimanan kita sama juga harus meningkat, semangat ibadah kita tidak biasanya tapi menjadi luar biasa, semangat kebaikan-kebaikan yang lain juga sama. Bukankah Allah Jalla wa'ala sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, beliau mengatakan, idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, sejak awal malam pertama bulan Ramadan, syaitan itu sudah Allah belenggu. Para ulama tafsir mengatakan ada yang maksudnya memang syaitan dirantai, tapi ada ulama juga yang menafsirkan syaitan diperlemah untuk menggoda anak Adam. Ketika malam pertama itu pula dibuka pintu surga dan tidak ditutup selama-lamanya, ditutup pintu neraka dan tidak dibuka selama-lamanya.
Ketika itu ada seruan dari langit. Apa seruan itu? Ya baghiyal khair, wahai siapa mereka yang berniat untuk melakukan kebaikan, yang ingin berubah, ingin meningkatkan amal-amalnya, meningkatkan keilmuannya, amal salehnya, keimanannya. Kata seruan itu, halumma wa aqbil, segerakan saja niat baiknya itu, mumpung di bulan Ramadan. Karena di bulan selain Ramadan, suasana semangat tidak seperti Ramadan. Kesempatan kita untuk ngasih takjil, ngasih iftar, kesempatan kita untuk sholat tarawih, kesempatan kita untuk banyak infak dan sedekah, mumpung Allah mudahkan di bulan Ramadan. Seruan itu berkata, segerakan mumpung di bulan Ramadan. Dan seruan itu juga berkata, wa ya baghiyas syarri, wa ya baghiyas syarri, wahai siapa mereka yang terbiasa dengan maksiat, para penabung maksiat, penjual harga diri untuk dunia, banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak terpuji. Salatnya sering telat, atau mungkin tidak melaksanakan salat. Dia tidak infak, atau mungkin jarang infak, atau mungkin para wanitanya, putrinya yang masih menutup aurat, yang masih membuka aurat. Kata seruan itu, aksir, hentikan itu semua. Kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak terpuji, hentikan. Walillahi utaqa'u minan nar, karena Allah subhanahu wa ta'ala punya hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin, itu terjadi setiap malam, hatta yang qadiyah. Jadi Ramadan ini kesempatan kita untuk berubah. Anak yang kita didik selama ini kurang maksimal, kesempatan sekali untuk banyak mengajaknya ke masjid. Kita sebagai ayah, sebagai suami yang mungkin kurang optimal membahagiakan keluarga, Ramadan kesempatan penting untuk membahagiakan mereka. Kita sebagai anak yang kurang maksimal pula berbakti kepada kedua orang tua, kapan lagi kita berbakti kalau bukan ini bulan Ramadan? Jamaah kaum muslimin Allah muliakan, saya punya beberapa usulan untuk kita giatkan, maksimalkan di bulan Ramadan. Pertama, salat 5 waktu. Jangan tinggalkan. Jaga waktunya, jaga caranya berjamaah, dan jaga tempatnya di masjid. Yang kedua, salat rawatib qabliyah dan ba'diyah, mumpung bulan Ramadan. Yang ketiga, jangan lupa saum Ramadan. Yang keempat, salat tarawih, salat witir. Kata Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam, salat tarawih dia dengan dasar keimanan, maka Allah akan ampunkan dosanya masa silam. Kemudian membaca Al-Quran, menuntut ilmu, infak dan sedekah. Semua kita di Ramadan ini harus terlibat dalam memberikan takjil dan memberikan iftar kepada orang yang terdekat. Momen Ramadan. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita untuk menjadi manusia yang berubah dari baik menjadi lebih baik, dari saleh menjadi lebih saleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.
Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Allah muliakan, Rasulullah memberikan contoh bahwa beliau berubah ketika Ramadan. Seperti ungkapan Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari, kata beliau bahwa Nabi amat sangat murah hati, amat sangat semangat ketika datang bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi hina yalqahu Jibril, ketika dia bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarrisuhul Qur'ana. Setiap malam Ramadan beliau tadarusan bersama malaikat yang mulia Jibril. Terkadang Rasulullah membaca Al-Quran dan Jibril menyimak, terkadang Jibril membaca Al-Quran dan Nabi mendengar. Para ulama tafsir, para ulama hadis, generasi berikutnya mengikuti jejak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada di antara mereka bertanya, wahai Nabi, berapa kali sebenarnya target kami di dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fi syahri. Khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Sahabat bertanya, wahai Nabi, saya mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, khatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Dan banyak redaksi hadis-hadis yang senada. Pernah Nabi mengatakan, khatamkan Al-Quran per 20 malam, khatamkan Al-Quran per 10 malam, khatamkan Al-Quran per 7 malam, tapi jangan melebihi daripada 3 malam. Nah, ulama generasi awal, kita ambil contoh misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ulama kita sering mengatakan dia adalah ulama kita. Perhatikan perilaku beliau terhadap Al-Quran. Kana Asy-Syafi'i yakhtimul Quran fi kulli Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i ini menghatamkan Al-Quran setiap Ramadan itu 60 kali khatam. Menunjukkan bahwa dalam semalam dia khatam 2 kali, kemudian siangnya dia khatam 2 kali. Ini ulama besar kita yang sering kita mengatakan, saya mazhabnya mazhab Syafi'i. Al-Imam Qatadah, fa'idha yakhtimul Qur'an fi sab'i, dia punya kebiasaan khatam per 7 hari per pekan. Wa idza jaa Ramadan, namun ketika datang bulan Ramadan, khatama fi kulli 3, dia menghatamkan Al-Quran per 3 hari. Fa idza jaa al-'asr, ketika datang 10 malam terakhir, khatama
kulla lailatin, dia khatam per malam. Tuntas baca Al-Quran 30 juz setiap malam. Ini ulama yang memberikan contoh kepada kita bahwa Ramadan ini momen untuk berubah dalam segala hal, di antaranya masalah Al-Quran. Kesimpulannya, untuk meraih orang yang bertakwa ini, pertama, gunakan sisa umur yang ada semua kebaikan. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang berubah. Mari kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. فبأي آلاء ربكما تكذبان